Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ba'da tahmid dan salawat ya. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua dan keluarga senantiasa dalam kebaikan ya, dalam segala kebaikan. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat sehat rekening juga gitu ya. Pokoknya semuanya sehat deh ya. Dan yang terpenting adalah mudah-mudahan kita tetap terus hubungan kita sama Quran itu terus sehat gitu ya. Oke teman-teman, ngomong apa kita ya sore ini ya? Oke, misalkan nih, misal umpama andai kata teman-teman itu nanti malam deh ya, nanti malam tuh ada undangan ya, diundang sama seseorang teman kita teman dekat kita gitu ya. Ada pesta atau ada hajatan apa gitu ya. Tapi ternyata banyak kerjaan yang belum kita selesaikan gitu ya. Yang ini belum, yang itu belum, yang ini belum, yang itu belum gitu ya. Kira-kira teman-teman masih tetap mau datang nggak ya ke undangan itu ya? Datang ya. Datang walaupun pikirannya bercabang gitu ya, ada di kerjaan itu gitu ya. Ya, atau misalkan nggak datang, nggak jadi dulu, menyelesaikan pekerjaan dulu gitu ya. Nah, itu tergantung pilihan teman-teman. Nah, misalkan hajatan itu adalah Ramadan gitu ya, yang tinggal 20 harian lagi gitu ya. Dan kerjaan kita itu, PR kita itu ya adalah dosa-dosa kita gitu ya. Kira-kira kita legowo nggak sih teman-teman? Kita plong nggak sih kalau misalkan kita menghadapi Ramadan ini dengan anggaplah tadi itu yang kerjaan kita itu adalah dosa-dosa kita gitu ya. Plong nggak sih kita menghadapi Ramadan dengan kok banyak banget ya ininya ya dosa kita yang udah kita create gitu ya. Ya, kayaknya gimana? Biasa aja ya. Ramadan dosa-dosa kayak gitu ya. Nah, teman-teman, Allah Subhanahu wa taala itu Maha baik banget gitu ya. Kita manusia itu emang nisyan gitu, tepatnya salah dan lupa gitu ya. Makanya di Quran Allah menginformasikan sama kita ada beberapa amalan yang kalau kita lakukan itu maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Nah, itu menarik ya. Siapa yang mau dosanya dihapus sama Allah? Atau di sini ada yang bisa ngedeklar gitu bahwa enggak, saya mah dosanya sedikit gitu. Ada enggak ya? Nah, mudah-mudahan kita coba bahas hari ini satu ayat dulu dari Quran ya, yang di situ diinformasikan kalau kita mengerjakan amalan ini maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Ya, nanti ada beberapa lagi sih di Quran, tapi mudah-mudahan hari ini cukup satu dulu gitu ya. Oke, teman-teman bisa buka Qurannya. Nah, ini saya share juga deh ini ya. Oke. Buka Qurannya. Nah, ini ada di Quran surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat ke-271 nih yang pertama nih, ya. Quran surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat ke-271 ya, teman-teman. 271. Maka kata Allah di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, kata Allah di situ gimana? Jika ya tubdu tuh kamu menampakkan as-shadaqat, sedekah-sedekahmu, fa ni'mahi maka itu baik ya, maka itu baik. Wa dan jika tukhfuha kamu menyembunyikannya ya, wa tu'tuha dan kamu memberikannya al-fuqara kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum maka itu lebih baik bagi kalian. Ya, lihat ya. Nah,
wa yukaffiru ankum, ya. Maka dengan sedekah itu dia, ya, Allah akan menghapuskan, ya, dari kalian dari sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan, ya. Apa kamu kerjakan. Nah, teman-teman. Ya, gimana? Setelah melihat ayat ini gimana? Jadi ternyata teman-teman, sedekah itu even itu ditampakkan, ya, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik tuh, ya. Ternyata sedekah kalau ditampakkan itu baik gitu ya. Ya, nanti riya gimana gitu ya. Ya, riya itu urusan hatinya si yang sedekah dengan Allah gitu ya. Kita nggak ada yang tahu kan, sampai sekarang belum ada ini kan, ikhlas meter gitu ya. Alat untuk mengukur keikhlasan orang. Ya, mudah-mudahan orang yang menampakkan sedekah-sedekahnya itu ya udah selesai soal niat, ya, sudah selesai dengan riaknya itu gitu ya. Tapi bayangin teman-teman, kalau misalkan ada orang yang sedekah terus gara-gara ditampakkan sedekahnya itu orang jadi termotivasi gitu ya. Jadi jadi pengen sedekah juga. Ih, keren ya dia bisa sedekah gitu kan seru tuh ya. Nah, tapi yang jelas jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu maka itu baik. Nah, note banget nih ya. Nah, terus, dan jika kamu menyembunyikannya, sedekahnya sembunyi-sembunyi nih gitu ya, disembunyi-sembunyiin, maka dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Nah, ya, lihat nih. Jadi sedekah ditampakkan itu baik. Nah, sedekah yang disembunyikan dan diberikan sama orang-orang fakir itu lebih baik, ya. Iya, karena mungkin ini lebih menjaga kita dari ini ya, lebih ngejaga keikhlasan kita gitu ya, lagi menjaga dari riya gitu ya. Disembunyiin itu lebih baik. Masih ingat hadis yang itu yang 7 golongan ya yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, yang nggak ada naungan lagi. Salah satunya adalah ini kan, sedekah yang tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya nggak ada yang tahu gitu ya. Nah, disembunyiin ya, dikasih ke orang-orang fakir gitu ya, maka itu lebih baik. Nah, cuma yang menariknya adalah ketika kita mengerjakan ini nih, sedekah yang ditampakkan atau sedekah yang disembunyikan ya, di ayat lain itu gimana? Sirra wa alaniyah gitu ya. Baik ditampakkan atau disembunyikan, maka Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu tuh. Jadi buah dari sedekah adalah ternyata sedekah itu adalah amalan yang akan merayu Allah gitu ya. Dengan rahmatnya Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahan kita yang banyak ini gitu ya. Ya. Akan menghapus kesalahan-kesalahan kita yang banyak ini atas apa? Karena sedekah-sedekah kita. Jadi yang pertama yang hal yang bisa kita lakukan menurut Quran ketika kita pengen dihapus kesalahan kita adalah bersedekah. Silakan bersedekah teman-teman. Mau ditampakkan kek, mau disembunyikan kek, kasih ke orang fakir gitu ya. Silahkan. Karena efeknya adalah itu akan mengundang rahmat Allah, sehingga nanti at the end Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahan kita, dan Allah Maha teliti atas apa yang kita kerjakan. Nah, jadi yuk mumpung ini nih ya, Ramadan sebentar lagi, mudah-mudahan kita bisa kejar dengan perbanyak sedekah, sehingga mudah-mudahan sebelum Ramadan Allah udah mengampuni banyak kesalahan kita, sehingga kita bisa melewati Ramadan itu dengan lebih lapang ya, karena kesalahan kita udah banyak diampuni sama Allah gitu ya. Ya, jadi hal pertama yang bisa kita lakukan untuk supaya Allah menghapus sebagian kesalahan kita adalah dengan bersedekah ya. Kita bisa lihat Quran surah Al-Baqarah ayat 271. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan, bisa mengamalkan ayat ini ya, bersedekah. Sedekah itu kan gini, kalau kata ini ya para ulama itu, jadi sedekah itu
bisa berbentuk materi atau bisa berbentuk non materi. Jadi kalau di diagram Venn itu sedekah itu luas banget ya. Sedekah itu ada yang materi, ada yang non materi gitu ya. Nah, jadi makanya ada yang bilang itu gimana? Senyum itu sedekah gitu ya. Perbuatan-perbuatan baik itu sedekah gitu ya. Ya udah, kalau kita memang belum ada ini berbentuk materinya, ya udah kita bisa sedekah dalam bentuk yang non materi gitu ya. Nah, di dalam sedekah itu nanti ada infak gitu ya, ada infak wajib, ada infak sunnah gitu ya. Nah, salah satu infak wajib adalah zakat gitu. Tapi yang jelas semangat Al-Baqarah 271 itu harus ada di kita gitu ya, sehingga efeknya Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahan kita. Tapi gitu ya, ini masih sebagian. Nanti ada amalan lain yang Allah informasikan di Quran, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita semua gitu ya. Wah, keren tuh ya. Tapi insya Allah nanti di next video insya Allah gitu ya. Oke, mungkin itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Singkat ya, sebentar. Mudah-mudahan bisa tersampaikan pesannya. Al-Baqarah 271. Oke, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.